Assalamualaikum. Gue tuh lagi sebel banget sama Dora ya. Abis dia blow on gitu. Dikit-dikit nanya gitu. Gue tuh senengnya untung Dora gak ada di dunia nyata gitu. Coba dia ada di Jakarta, buset orang nanya mulu kan orang Jakarta emosian semua ya. Misalkan dia nanya, mau kemana kita? Cilegon. Kemana? Cilegon. Lebih keras. Buset gue mah. Jadi kita yang nyolot gitu kan sama dia, jadi kita yang buset gue mau ke Cilegon lu gak denger ngajak ribut lu. Buset. Jadi kita yang nyolot gitu. Tapi kemarin gue ke Cilegon ya, Cilegon beneran. Untung gak ditanya sama Dora ya. Gue ke Cilegon beneran terus di tol tuh gue ada bacaan. Kendalikan kecepatan Anda gitu. Kata gue suruh ngendalin kecepatan emang gue avatar buset deh. Gila kan. Aneh ya. Gue kan ke Cilegon terus kan sepanjang jalan gue dengerin lagu-lagu gitu, nyetel radio. Biasanya lagunya lagu barat gitu, lagu Inggris gitu. Nah setelah gue perhatiin ya gue dengerin seksama gitu. Ternyata lagu Inggris ini gak bagus-bagus banget ya. Apalagi yang lagunya Adele yang contohnya tuh yang Set Fire to the Rain, ada yang tahu? There are set fire to the rain gitu yang gitu ya. Jadi dia tuh lagunya nyeritain tentang nyalain api di tengah hujan gitu. Ya udah kata gue. Gak usah sombong. Pakai bikin lagu. SpongeBob sama Patrick nyalain api unggun di dalam laut. Kagak bikin lagu, buset. Tapi gue nih ya, temen-temen gue gitu di rumah itu tuh mereka lagi pada ngeluh gitu. Katanya cari kerja nih susah, cari kerja susah gitu. Menurut gue ya nikmatin aja gitu. Cari kerja emang susah gitu. Karena perusahaan tuh akan ngelakuin ini. Dia buka lowongan kerja, wah tulisannya gede, lowongan kerja gitu. Terus syarat tulisan kecil-kecil gitu. Dan syaratnya tuh aneh-aneh gitu. Gue tuh pernah baca syaratnya, wah dibutuhkan lowongan kerja tulisannya gede, syaratnya kecil-kecil. Disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja di dalam tim, mampu bekerja di bawah tekanan gitu. Itu masih bener lah ya, sampai gue lihat satu syarat tuh aneh gitu. Tulisannya harus berpenampilan menarik. Ya elah ini syarat apaan gitu. Dan maksud gue gini loh, rahasianya tuh gini. Pasti ya di dalam hati kecil seseorang itu pasti ada perasaan bahwa dia itu menarik, iya gak sih? Iya gak sih? Contohnya nih, gue lagi ngaca. Pertama kali ngaca itu gue ngeliat diri gue kayak, kok jelek ya? Tapi kita kan akan ganti-ganti angle gitu kan. Ganti angle, cari-cari, benerin rambut, naik turunin alis gitu kan. Menarik juga gitu. Lama-lama keren gitu, kalau gak salah lama-lama keren gitu. Jadi syarat ini gak harus fungsi gitu. Dan menurut gue, kenapa sih lu keluarin syarat ini gitu, berpenampilan menarik, kenapa gitu? Lu merasa perusahaan lu jelek semua karyawannya apa gimana sih? Maksudnya jangan kayak gini, gak sampai di situ. Yang aneh tuh banyak ya, selain itu banyak. Gue juga pernah lihat lowongan kerja gini. Dibutuhkan sarjana ekonomi, fresh graduate, pengalaman kerja 2 tahun, maksimal umur 23 tahun. Gila gue bacanya kayak sumber kesalahan coy. Enggak, maksud gue lu ngerti gak sih konsep fresh graduate? Dia tuh adalah orang yang baru lulus kuliah gitu. Terus lu minta pengalaman kerja 2 tahun dia gak punya. Lu dari mana gitu. Belum selesai di situ ditambahin lagi umur maksimal 23 tahun. Kita hitung-hitungan deh. Orang Indonesia ya. Orang Indonesia biasanya masuk SD umur 6 tahun. SMP 12, SMA 15, kuliah 18. Kalau cepet lulusnya umur 22. Terus pengalaman kerja 2 tahun, berarti kan 24. Dia bilang umur maksimal 23 tahun, gimana dapetnya gitu. Hidup gak bisa nge-cheat gitu. Coba. Aduh, umur gue 24 lagi nih gitu. Kerja gak bisa nge-cheat gitu. Susah gitu, aneh gitu. Dan tapi nyari kerja susah tuh menurut gue ya udah gitu, lu nikmatin aja. Karena gue percaya setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Kayak gue contohnya, gue tuh punya masalah coy. Gue ini gendut. Gak percaya? Tuh ada selulitnya tuh. Gue takut gak percaya gitu. Gue nih gendut. Dan sebenarnya gue tuh gak terlalu masalah ya gue gendut atau enggak gitu. Tapi mau gak mau, terima gak terima, gendut itu masalah coy.
Karena gendut itu penyakit namanya obesitas gitu. Jadi gue nih gak enak, gue nih sekarang lagi sehat. Tapi gue sakit gitu. Sih sakit obesitas lagi gitu. Lagi sehat padahal gue. Dan gue baca ya katanya kalau sampai parah, obesitas itu bisa menyebabkan kematian mendadak. Ini gue bisa lagi begini tiba-tiba mati deh gitu. Sih gak enak banget sih gendut ya. Dan masalah gue selain itu juga gue punya masalah sama relationship. Gue tuh adalah tipe orang yang udah pengen punya pacar dari kelas 1 SD gitu. Dan kelas 1 SD gue beneran nembak cewek coy. Gue beneran nembak cewek, kelas 1 SD gue nembak cewek, ditolak coy. Ditolak alasannya gue bau. Sakit men, ditolak cewek karena bau sakit men. Beranjak SMP, gue nggak mau berhenti gitu. Beranjak SMP gue tembak lagi cewek, ditolak lagi alasannya gue dekil. Oke lah itu salah gue gitu, karena gue waktu SMP tuh suka sekolah pakai baju yang kemarin gitu. Nah masalahnya kemarin tuh hari Minggu gitu. Gue sekolah pakai baju bebas gitu. Gitu ya. Terus beranjak SMA gitu, gue tuh bingung gitu. Kok orang pada punya pacar ya? Akhirnya gue perhatiin gitu, yang pada punya pacar tuh ternyata mereka yang pada punya motor. Gue gak mau kalah dong, gue minta beliin motor kan sama bokap gue. Dibeliin tuh motor, dibeliin motor. Gue tembak lagi dong cewek, gue tembak lagi. Ditolak lagi alasannya gue gendut. Kata gue oke lah ya gitu. Tapi gini loh, maksudnya gue adalah manusia, lu juga manusia yang pasti lu juga punya kekurangan gitu, gue juga punya. Gue mau terima kekurangan lu, kenapa lu gak mau terima kekurangan gue gitu loh. Terus dia jawab santai sambil melengos, kamu bukan kekurangan, kamu kelebihan berat badan. Shit. Sampai akhirnya sekarang gue udah jadi stand up komedian ya, followers gue 170.000 gitu. Banyak. Dan gue tuh kayak bisa ngajak jalan mereka yang dulu-dulu nolak gue gitu. Akhirnya mereka semua gue ajak jalan, sampai gue pilih satu yang paling baik gitu. Sampai gue pilih satu yang paling baik, terus gue merasa nyaman banget sama dia. Gue sering makan di restoran mahal sama dia, gue yang bayar. Gue sering ke salon sama dia. Gue tuh tipe-tipe cowok yang sabar nungguin cewek di salon. Kan ada gitu. Cewek tuh kalau di salon tuh bisa 6 jam, 8 jam gitu. Dan ada gitu cowok yang gak sabar nungguin cewek di salon. Yang udah ayo tinggal aja gitu. Tapi rambut aku lagi di smoothing gitu. Udah palanya tinggal aja gitu. Gue tuh sabar gitu. Gue tuh sabar nungguin. Dan kita ngerasa kita cocok banget. Udah ngerasa kita tuh cocok banget tuh. Sampai akhirnya gue tembak dan gue ditolak. Gue tembak dan ditolak dengan alasan katanya gue artis. Ini adalah alasan ditolak paling gak masuk akal gitu. Kata gue gendut, oke salah gue dekil, oke salah gue bau, oke salah gue gitu. Tapi ini artis, maksudnya itu bukan kesalahan men gitu. Gue liat, gue perhatiin ya makin kesini cewek itu kalau ditembak sama cowok yang gak suka, itu nolaknya banyak alasan gitu. Menurut gue gak usah banyak alasan, terang-terangan aja kalian tuh gak mau gitu. Jangan kayak dia gitu, itu kan aneh gitu. Makanya gue tuh punya tips ya buat cewek-cewek kalau ditembak sama cowok yang kalian gak suka, bilang aja. Aku gak suka gitu, kenapa gitu. Abis kamu brengsek gitu. Lo enggak, tapi aku gak brengsek. Belum, dan aku gak mau jadi yang pertama dibrengsekin. Terima kasih Nabi Syafiq. Selanjutnya kita panggil temen gue, dia adalah komik bergitar, Moody Taylor.